Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan menjelaskan tentang tugas heuristic search. Di sini kami beranggota 5 orang. Ya, boleh digeser. Ya, di sini pertama ada Arya Pangestu. Selanjutnya saya Muhammad Excel. Berikutnya ada Sarul Ramadan. Dan selanjutnya ada Farhan Iqbar dan Habib Syadira Akbar. Di sini kita akan menjelaskan tentang teori algoritma heuristic search. Teman-teman harus tahu kalau teorema algoritma heuristic search ini adalah metode pencarian yang menggunakan informasi tambahan yang dikenal sebagai heuristik untuk mempercepat proses pencarian solusi dalam ruang pencarian dengan pencarian brute force yang mencoba semua kemungkinan pencarian dengan membuat perkiraan yang cerdas tentang di mana solusi kemungkinan besar ditemukan. Heuristic search ini juga aturan atau metode yang didasarkan pada pengalaman atau pengetahuan praktis yang membantu menemukan langkah-langkah terbaik berikut selama pencariannya. Heuristik ini juga biasanya berfungsi untuk mengestimasi jarak atau biaya dari suatu titik ruangan pencarian menuju tujuan akhir. Nah, fungsi heuristic search ini juga inti dari heuristik dalam algoritma pencarian. Contohnya seperti ini. Contohnya dalam pencarian jalur robot di peta atau seperti kita mencari jarak di Google Maps. Selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa poin tentang heuristic search. Tapi kali ini kami akan membahas tentang algoritma All-Star. Apa sih algoritma All-Star itu? Algoritma All-Star ini algoritma ini menggunakan fungsi heuristik untuk memperkirakan biaya dari titik awal ke tujuan. Ia menghubungkan biaya yang sudah dikeluarkan dengan estimasi biaya yang tersisa untuk memilih jalur yang paling menjanjikan. Fungsi evaluasi All-Star biasanya ditulis sebagai kurung F kali N sama dengan G kali N tambah H kali N, di mana G kali N adalah biaya dari titik awal ke nodes N. Dan H kali N adalah estimasi biaya dari node N ke tujuan. Selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu adapun langkah-langkah kerja algoritma. Berikut tahapan dan perumusan dengan algoritma All-Star. Adapun langkah awal yang harus kita lakukan yaitu melakukan perhitungan heuristik menggunakan rumus Pythagoras. Nilai heuristik ini adalah nilai yang menggambarkan jarak dari titik indeks menuju titik goal. Setelah nilai heuristik dari masing node didapatkan, maka langkah selanjutnya kita akan mencari jalur terpendek menggunakan rumus algoritma All-Star, yaitu Fn sama dengan Hn plus Gn. Adapun keterangannya yaitu Gn ini adalah jarak koordinat satu titik ke tujuan. 1. Perhitungan heuristik. Setelah semua titik jalur node dan titik indeks titik awal dan tujuan ditentukan, langkah pertama adalah menghitung estimasi jarak heuristik dari setiap node ke node tujuan. Estimasi ini digunakan untuk memandu pencarian agar lebih efisien. Rumus jarak dua titik adalah sebagai berikut. DXY sama dengan X1 dikurang X2 pangkat 2 ditambah Y1 dikurang Y2 pangkat 2. Nilai ini merepresentasikan jarak perkiraan dari node saat ini ke node tujuan. 2. Jarak algoritma All-Star. Setelah nilai heuristik dihitung, langkah selanjutnya adalah melakukan pencarian jalur terbaik menggunakan algoritma All-Star. Untuk setiap node yang dievaluasi, algoritma menghitung fungsi B total dengan rumus Fn sama dengan Gn tambah Hn. Sebagai keterangan, Gn merupakan biaya sebenarnya dari titik awal ke node saat ini. Misalnya jumlah jarak antar node yang telah dilewati. Hn
Estimasi biaya dari node saat ini ke node tujuan dihitung pada langkah sebelumnya. Fn. Estimasi total biaya terendah untuk mencapai tujuan melalui node tersebut. Yang ketiga, proses iteratif. Mulai dari node awal, tambahkan ke open list. Pilih node dengan nilai Fn terendah dari open list. Lalu pindahkan node tersebut ke closed list yang sudah dievaluasi. Evaluasi semua tetangga node tersebut. Hitung nilai Gn, Hn, dan Fn untuk masing-masing tetangga. Jika node tetangga belum ada di open list atau ditemukan jalur yang lebih baik, nilai Gn lebih kecil, perbarui nilai dan simpan jalur. Ulangi hingga node tujuan ditemukan atau open list kosong. 4. Penyusunan jalur terbaik. Setelah node tujuan ditemukan, jalur terbaik disusun kembali dengan melacak node dari tujuan ke awal menggunakan informasi parent node yang disimpan selama proses pencarian. Selanjutnya, kelebihan algoritma Alstar. Baik, selanjutnya adalah kelebihan algoritma Alstar. Jadi, kelebihan yang pertama yaitu adalah optimal jika heuristik admissible. Jika fungsi heuristiknya tidak melebih-lebihkan atau admissible, Alstar akan selalu menemukan jalur terpendek atau optimal. Contohnya, dalam aplikasi GPS, jika heuristik yang digunakan adalah jarak garis lurus ke tujuan, maka Alstar akan menemukan rute tercepat dari satu kota ke kota lain tanpa salah arah, asalkan jarak tersebut tidak melebih-lebihkan. Lalu yang kedua, efisien. Alstar lebih cepat dibanding algoritma pencarian jalur lain, seperti Dijkstra. Ketika heuristik digunakan dengan baik, karena Alstar hanya mengeksplorasi node yang dianggap menjanjikan. Contoh dalam game seperti Path of Exile atau StarCraft, Alstar bisa menemukan rute tercepat untuk karakter atau robot tanpa mengecek semua kemungkinan jalur, selama heuristik seperti jarak Manhattan yang diterapkan dengan tepat. Lalu yang ketiga adalah fleksibel. Alstar dapat diterapkan di berbagai masalah pencarian, seperti robotika, game, dan GPS. Contoh Alstar bisa digunakan untuk merancang rute robot di pabrik, pencarian rute karakter di game, hingga pencarian teks dalam AI, seperti pada sistem auto-completion. Lalu yang keempat, menggabungkan kekuatan Dijkstra dan Greedy Best First Search. Dijkstra memperhitungkan biaya dari awal, sedangkan Greedy fokus ke tujuan. Alstar menggabungkan keduanya dengan yang membuatnya lebih seimbang. Contohnya, saat robot mencari jalan keluar dari labirin, Alstar tetap mempertimbangkan jarak yang sudah ditempuh, seperti Dijkstra, dan arah menuju tujuan seperti Greedy, membuatnya tidak tersesat seperti Greedy atau terlalu lambat seperti Dijkstra. Selanjutnya, kekurangan algoritma Alstar. Kekurangan yang pertama, konsumsi memori yang tinggi. Alstar menyimpan banyak node dalam memori open dan closed list yang membuatnya boros RAM, terutama untuk peta besar. Contohnya, jika Alstar digunakan untuk mencari rute di seluruh kota besar seperti New York, algoritma ini bisa memakan memori besar karena harus menyimpan banyak node alternatif. Yang kedua, performa tergantung heuristik. Jika heuristiknya tidak akurat atau terlalu kompleks, performa Alstar bisa turun drastis dan bahkan menjadi tidak optimal. Contohnya, jika heuristik terlalu sederhana, misalnya selalu bernilai 0, Alstar akan bekerja seperti Dijkstra, yaitu lambat. Sebaliknya, jika heuristik melebih-lebihkan, Alstar bisa gagal menemukan jalur terbaik. Lalu, 3, yaitu adalah kompleksitas waktu. Dalam kasus terburuk, waktu komputasinya bisa mendekati eksponensial, tergantung pada ukuran dan struktur graf. Contoh, untuk teka-teki 15 puzzle, Alstar bisa memakan waktu sangat lama, karena jumlah kemungkinan konfigurasinya sangat besar.
terutama jika heuristiknya tidak efisien. Yang keempat, implementasi yang agak rumit. Dibanding algoritma seperti BFS atau DFS, Astar memerlukan programmer yang menggunakan priority queue, misalnya heap, serta menjaga daftar node terbuka dan tertutup, yang membuat kode lebih kompleks dibandingkan BFS atau DFS yang hanya pakai antrian atau tumpukan biasa. Lalu untuk berikutnya, ini adalah sebuah contoh kasus. Ini adalah sebuah peta yang berisikan lokasi-lokasi antar kota. Jadi dalam algoritma Astar itu kan memiliki rumus yang mungkin fungsi biaya sama dengan HN atau biaya yang sudah ditempuh ditambah dengan goals node-nya, yaitu estimasi biaya untuk menuju ke tujuan. Kita anggapkan di sini arat ini sebagai initial state dan menuju Bukares sebagai goal state-nya. Jadi untuk cara awalnya itu kan Astar ini kan mencari jalan tercepat. Di sini pada awal arat ini memiliki 3 cabang, yaitu arat Zenin, ada arat Timisoara, dan arat CBU. Jadi dengan cara menambahkan, jadi yang garis-garis ini merupakan arat Zenin ada 75 kan. 75 ini termasuk biaya yang sudah ditempuhnya, yaitu HN-nya. Lalu untuk menuju ke Bukares, yaitu ditambah goals node-nya. Goals node-nya itu berada di sebelah kanan ini. Jadi kita cari yang Zenin. Zenin menuju Bukares itu estimasinya sekitar 374. Berarti 75 ditambah 374 sekitar segitu. Jadinya dia jauh kan. Lalu yang kedua ada arat Timisoara, itu sekitar 118 berarti dari Timisoara menuju ke Bukares itu goals node-nya sekitar 329. Jadi 118 ditambah 329. Tapi di sini ada arat ke CBU yaitu 140 ditambah CBU menuju Bukares sekitar 253, yaitu memiliki hasil sekitar 313. Jadi jalan menuju tercepat itu yaitu arat CBU pertama. Lalu kan di CBU ini terdapat 2 cabang, yaitu antara CBU Fagaras atau CBU Rimichu Vilcoa. Sama seperti sebelumnya, jadi dengan menambahkan biaya yang sudah ditempuh, yang garis-garis itu 140 ditambah ini kalau menuju CBU Rimichu Vilcoa 140 ditambah 80, 220 itu merupakan biaya yang sudah ditempuh atau HN-nya, ditambahkan dengan estimasi biayanya dari Rimichu Vilcoa ke Bukares. Berarti 220 ditambah 193. Lalu jalur kedua yaitu CBU menuju ke Fagaras, berarti sama juga 140 ditambah CBU Fagaras sekitar 99, dan itu untuk biaya yang sudah ditempuh atau HN-nya. Lalu untuk menuju Fagaras ke Bukares itu berkisar 178. Jadi dengan jalan tercepat itu, yang paling cepat itu dari arat CBU Rimichu Vilcoa. Lalu di Rimichu Vilcoa terdapat 2 jalur lagi, yaitu antara ke Kraleva atau ke Pitești. Tetap juga menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan menambahkan 140 ditambah 80. Lalu untuk ke Kraleva itu sekitar 146, berarti 140 ditambah 80 ditambah 146, berarti itu total HN yang sudah ditempuh. Ditambahkan dengan goals node-nya, yaitu dari Kraleva ke Bukares. Kraleva ke Bukares itu sekitar 160. Maka yang hasil 140 tambah 80 ditambah 146 ditambah dengan 160. Lalu untuk jalur kedua, yaitu Rimichu Vilcoa ke Pitești, yang menambahkan 140 ditambah 80 ditambah 97, itu merupakan HN atau biaya yang sudah ditempuhnya. Lalu ditambahkan dengan estimasi biayanya sekitar 98. Dan untuk hasil terakhirnya yaitu ke
Bukares berarti yang paling tercepat, yaitu Arad, Sibiu, Rimichu, Vicoa, dan Vitesti, dan akhirnya menuju ke Bukares sebagai goal state-nya. Lanjut. Sebelum kita masuk kesimpulannya tentang algoritma All-Star ini, juga banyak bagian teori-teori yang tambahan seperti teori graf, teori permainan, ataupun teori deskriptif. Tapi di sini kami menggunakan teori graf, di mana entitas seperti permain diwakili sebagai simpul dan menghubungkan antara mereka antara sebagai tepi, seperti yang dijelaskan Arya pada contoh soal yang sebelumnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, heuristic search adalah metode pencarian yang efisien dalam menemukan jalur yang optimal pada pencarian yang kompleks. Dengan memanfaatkan fungsi heuristik, kita dapat mengarahkan pencarian ke jalan yang lebih optimal. Namun, algoritma ini tentunya memiliki kekurangan, seperti pemakaian memori yang tinggi, performa yang tergantung pada heuristik, kompleksitas waktu yang buruk, serta implementasi yang buruk. Namun, secara keseluruhan tetap bisa menjadi pilihan yang unggul, karena memiliki kelebihan seperti optimal, efisien, serta fleksibel. Sekian presentasi kami tentang algoritma heuristic search. Kami menjuruskan tentang algoritma All-Star. Apabila ada kekurangan atau gimana segala macam, maafkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.